Di sini kami pengen tahu acara mendalami ilmu spiritual itu dari awal kita mulai itu dari mana, A? Maksudnya dari awal gimana? Ya maksudnya pengen mendalami gitu. Dimulai dari mana gitu. Kalau saya belajar ilmu itu cuma dua tirakat yang saya pelajari. Yang pertama ilmu yakin, terus yang kedua ikhlas. Kalau yakin, semua orang hidup pasti yakin akan adanya gaib, ya kan? Bahkan di sekitar kita itu, di lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari, gaib itu ada karena keyakinan. Kita yakin akan hal itu. Terus kalau ikhlas itu yang paling berat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus kudu ikhlas. Seperti itu. Nah itu kalau untuk awal-awal apakah langsung ditunjukin tentang kehidupan gaib atau gimana, A? Ya enggak lah, semuanya itu kan semuanya berasal dari belajar. Kita belajar dulu. Awalnya dulu saya mondok di daerah Serang, Banten, daerah Malingping, di pondok pesantren Binwangen atau Bagedur milik Kiai Haji Munir. Awalnya saya mondok biasa, belajar ngaji, terus saya ikut-ikut teman atau senior saya tuh diajak. Awalnya saya cuma lihat-lihat, terus lama-lama saya tertarik akan hal-hal itu. Tadinya saya nggak percaya dan saya jadi percaya. Yang tadinya saya nggak mengerti, saya jadi mengerti. Saya dalamin lagi, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Oh jadi emang bukan dari keturunan ya, A? Nah, kalau keturunan, berbicara keturunan, memang dulu dari orang tuanya nenek saya atau buyut saya memang masih ada keturunan dari Abuya. Abuya di Banten itu namanya Abuya Armin. Jadi mungkin dari Abuya Armin itu menurunkan lagi silsilah ilmu namanya di Kiai almarhum Kiai Haji Rohim. Nah, dari situ mungkin ya konon ya, kata dari petua atau orang-orang tua saya dulu, ilmu itu diwariskan untuk anak cucu-cucunya. Tapi dari pihak keluarga nggak ada yang tahu siapa cucu-cucunya yang turunin, dan saya juga awalnya nggak tahu saya bisa. Saya cuma belajar dengan apa yang saya pelajari, karena mungkin saya yakin, dan yang kedua saya ikhlas. Saya pelajarin apapun yang saya lakuin, saya ikhlas. Jadi saya lebih cepat telaah atau mempelajari ilmunya itu. Seperti itu. Nah ini, A, kesan pertama ketika melihat yang gaib, yang mistisnya itu, A, yang kayak pocong katanya mukanya rusak, itu kesan pertama apa? Kaget atau emang ada yang dampingin dulu nih, tuh lu lihat pocong begitu mukanya? Kalau berbicara kaget, ya namanya kita orang awam, awalnya ngeliat gitu-gituan ya pasti kaget. Takut ya pasti takut. Cuma saya berpikir lagi, manusia itu lebih mulia dibandingkan setan, ya kan? Makanya yang tadi hawa takutnya itu besar, saya hilangkan. Di awalnya takut, semakin kesini saya coba semakin berani. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, insya Allah, jangankan yang kayak gitu-gitu, tapi bukannya kita berbicara takabur ya, jangan, nggak boleh, karena di atas langit masih ada langit. Jadi intinya kita lebih yakin tidak ada ilmu atau tidak ada manusia sakti, tidak ada ilmu yang sakti dari jin ke iblis ataupun benda-benda gaib yang lainnya selain ilmunya Allah. Itu aja. Kita yakin diri kita itu hanya ada Allah. Insya Allah apapun yang kita lakukan dan apapun yang akan dilakukan sama kita atas izin Allah, atas kuasa Allah, itu bisa terjadi. Itu untuk keberanian sih sebenarnya dari mental. Awalnya ya takut, semua orang pasti takut, nggak mungkin enggak lah, bohong. Saya juga sampai pertama kali ngeliat sampai kagetnya luar biasa. Kalau bisa dibilang sampai kencing di celana bisa itu. Cuma ya makin kesini ya berusaha untuk berani gitu. Kalau kita mau bisa ya kan kita harus menerima resiko apa yang kita lakukan, ya dong. Nah, seperti itu.
Nah itu di Serang Banten di Malingping itu mendalami spiritual tuh berapa tahun biar bisa sampai ngelihat pocong lagi main gitu sama kuntilanak. Kalau yang berbicara kayak gitu sih berapa tahun itu tergantung dari keyakinan kita ya, sama ikhlasnya kita. Saya kurang lebih itu 3 tahun jalan, 4 tahun lah kurang lebih itu saya ngedalamin ilmu itu. Saya sering ikut tirakat, sering ziarah, sering inilah, intinya saya minta sama Allah supaya diajarkan atau hajat yang saya punya itu bisa terkabul, gitu aja. Nah itu tirakat apa yang menurut AA itu yang paling berat, itu tirakat yang dalam segi bentuk yang seperti apa? Dipendem di dalam tanah itu, disisain kepala doang selama 14 hari. Itu yang paling berat. Yang paling berat untuk tirakat. Itu antara kita yakin dengan tidak, tapi dengan tidaknya itu kita harus hilangin, kita harus yakin, karena dari keyakinan itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah itu ketika sudah dapat ilmu spiritual itu perbedaannya gimana? Kan ada yang ngomong kalau kita dibuka mata batin kita, kuping kita dibuka, katanya sampai nggak doyan makan atau gimana. Apa itu bisa kita kendaliin dari diri kita sendiri ya? Apa gimana? Berbicara kayak gitu ya memang pertama-tama kita udah berhasil, alhasil dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu awalnya kaget, dengar suara orang nangis tapi kita lihat nggak ada yang nangis. Kita ngeliat orang lewat tapi setelah kita tengok perhatiin udah nggak ada. Kaget mungkin, tapi setelah lama-kelamaan berjalannya waktu kita udah terbiasa, layaknya kita melihat manusia biasa aja, karena mereka memang selalu ada di lingkup kita. Cuma kalau untuk yang bisa lihat, mereka akan merasakan, bukan cuma sekedar melihat, mendengar, tapi bisa merasakan aura mereka seperti apa, seperti itu. Nah ini kan banyak nih yang belum pada tahu nih kalau jin itu atau setan itu dia nikah apa enggak sih? Apakah emang udah diciptakan begitu? Apakah ada jin yang punya anak? Jin tuh ngelahirin apa gimana? Kalau berbicara itu saya pribadi belum pernah ya lihat yang namanya jin pacaran, setan pacaran, saya belum pernah melihat. Tapi kalau melihat jin yang mengganggu atau iblis yang mengganggu atas perintah dari si tuannya itu saya sering melihat atau saya pernah langsung berhadapan. Tapi kalau untuk yang menikah apalah ya dengar-dengar sih pernah kayak gitu, tapi saya pribadi menyaksikan sih belum pernah. Ada yang gendong-gendong anak ya, kalau gendong-gendong anak ya kuntilanak ya mungkin gendong-gendong anak kan kayak gitu. Tapi kalau yang nikah saya nggak tahu. Tapi kalau ngeliat ABG pacaran di jalanan nikah atau udah sering ya kalau ABG pada boncengan, iya, motor metik, pacarannya 3 bulan atau udah punya anak. Iya, jadi kalau manusia banyak yang gitu ya, Iya. pacaran 3 bulan udah punya anak. Karena kita berpikir